Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azmanur dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab dengan NIM 2311115004. Di sini saya akan menjawab atau menyelesaikan tugas UTS dari mata kuliah Metodologi Studi Islam oleh Bapak Muhammad Malik MPD. Jadi di sini saya akan menjawab 5 soal yang sudah diberikan oleh Bapak. Soal yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan epistemologi Islam? Jadi, epistemologi Islam adalah teori pengetahuan yang mengkaji tentang hakikat, sumber, metode, dan struktur pengetahuan. Dalam konteks Islam, istilah epistemologi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti teori atau dasar. Struktur epistemologi Islam epistemologi Islam mencakup 3 struktur utama. Yang pertama ada bayani. Bayani ini menekankan otoritas teks atau nas. Pendekatan ini memahami ilmu agama tanpa interpretasi apapun, dengan fokus pada pemahaman literal kitab suci seperti Al-Quran dan hadis. Yang kedua ada irfani. Irfani ini dikenal sebagai ilmu yang disajikan atau ilmu huduri. Ilmu huduri ini dikembangkan dan digunakan dalam masyarakat sufi. Epistemologi ini menekankan pengalaman langsung dengan realitas ilahi melalui praktik spiritual. Yang ketiga atau yang terakhir ada burhani. Burhani ini berfokus pada realisasi kebenaran melalui penalaran deduktif. Metode ini dikembangkan oleh Bapak tokoh filsafat dan sangat bergantung pada pendidikan rasional untuk memahami proposisi tentang Tuhan dan sifat-sifatnya. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kedua adalah apa yang Anda ketahui tentang sejarah, perkembangan, dan ruang lingkup studi Islam? Oke, di sini saya akan menjawab apa itu tentang sejarah, perkembangan, dan ruang lingkup studi Islam. Yang pertama ada sejarah dan perkembangan studi epistemologi Islam. Dan studi epistemologi Islam telah berkembang sejak zaman klasik hingga masa modern. Berikut adalah ringkasan sejarah dan perkembangannya. Yang pertama ada zaman klasik. Zaman klasik ini mencakup yang pertama ada Mu'tazilah. Mu'tazilah ialah kaum rasionalis dalam Islam yang dipengaruhi oleh Aristoteles dan pemikiran rasional. Mereka menggunakan akal untuk memahami agama dan filsafat. Yang kedua ada Al-Jabiri. Al-Jabiri ini ialah ahli filosofi Muslim yang menjabarkan bayani sebagai metode untuk menjelaskan konsep agama dengan sistematika, usul fikih, dan kalam. Selanjutnya ada masa modern. Di masa modern ini umat Islam mulai berkembang kritik intem dan ekstern terhadap tradisi epistemologi Barat. Misi ini bertujuan untuk mengadaptasi budaya Barat, sedangkan tetap mencampur dan memodifikasi. Selanjutnya ada ruang lingkup studi Islam. Ruang lingkup studi Islam luas dan mencakup berbagai bidang ilmu pengetahuan. Berikut adalah contohnya. Yang pertama ada ilmu agama atau usuluddin. Ini meliputi teologi, hadis, fikih, dan tasawuf. Ilmu ini sangat penting dalam memahami ajaran Islam secara lengkap.
Yang kedua ada filsafat Islam. Filsafat Islam ini merupakan cabang ilmu yang fokus pada hakikat Allah, esensi manusia, dan hubungan antara keduanya. Contoh, filosof Islam adalah Mu'tazilah dan Azariyah. Yang ketiga ada sains dan teknologi. Meskipun awalnya skeptis terhadap sains modern, umat Islam belajar adaptasi dan integrasi sains dengan ajaran Islam. Misalnya Ibnu Rushd yang menginterpretasikan Aristoteles dalam perspektif Islam. Yang terakhir atau yang selanjutnya ada historiografi Islam. Ini mempelajari sejarah peradaban Islam termasuk aspek politik, sosial, ekonomi yang penting untuk memahami bagaimana Islam telah berkembang selama berabad-abad. Selanjutnya ada agama komparatif. Membandingkan sistem kepercayaan di berbagai agama yang menyoroti kesamaan, tetapi juga fitur unik yang khusus hanya pada agama seperti Kristen, Yahudi, dan lain-lain. Dengan demikian mendorong rasa saling menghormati antara kelompok agama secara global saat ini. Selanjutnya ada etika moralitas. Etika moralitas ini dalam Islam mencakup prinsip-prinsip yang hidup, yang etis seperti adab-adab, sosial berbicara dengan psikologi spiritual. Psikologi spiritual dalam Islam melihat interaksi antara jiwa, ruh dengan tubuh lahirlah melalui pencampuran doa, zikir, dan sebagainya. Ekonomi syariah mengintegrasi prinsip-prinsip ekonomi dengan aturan hukum Islam seperti zakat, kurban, muamalat, dan sebagainya. Linguistik Arab studi bahasa Arab sebagai bahasa resmi agama Islam membahas kosakata, gramatika, sintaksis, pragmatik, dan lain-lain. Oke, selanjutnya pertanyaan yang ketiga ialah pendekatan apa saja yang dapat digunakan dalam studi Islam? Jelaskan dengan detail. Oke, saya akan menjelaskannya dengan detail. Jadi, kajian epistemologi Islam dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan berikut. Yang pertama ada wahyu dan akal. Wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kitab sucinya Al-Quran beserta hadis Nabi SAW merupakan sumber ilmu primer bagi muslimin. Selain itu, akal, hati, indera juga berfungsi sebagai alat untuk memahami kebenaran. Yang kedua ada metodologi holistik. Metodologi holistik ini mengintegrasikan potensi manusia seperti akal, hati, indera dengan wahyu sebagai unsur asasi dalam memahami hakikat, sumber, metode, struktur, dan pengetahuan. Oke. Yang ketiga ada ijtihad. Ijtihad ini merupakan proses berpikir kritis, analitis yang dilakukan oleh ulama untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dalam konteks zamannya. Selanjutnya ada logika dialektika. Logika dialektika ini digunakan untuk membicarakan hakikat pengetahuan untuk melahirkan pandangan serba cita nyata. Metode pembentukan pengetahuan dijawab oleh logika dialektika ijtihad.
Lanjut ada tradisionalisme dan modernisasi. Tradisional modernisasi merupakan polemik yang berkepanjangan di kalangan umat Islam tentang apakah harus mengadaptasi informasi globalisasi sedangkan tetap pencampuran modifikasi. Oke, selanjutnya saya akan menjawab soal yang nomor 4. Jelaskan apa yang Anda ketahui tentang metodologi memahami Al-Quran. Jadi metode memahami Al-Quran ini mencakup berbagai pendekatan untuk menafsirkan dan memahami isi kitab suci. Yang pertama ada metode kajian sumber. Jadi metode kajian sumber ini mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah secara integral, memperhatikan unsur kebahasaan dan konteks. Yang kedua ada metode tafsir. Metode tafsir ini terdapat 4 metode penafsiran. Yang pertama ada tahlili atau analitik. Metode ini menjelaskan ayat secara mendetail. Yang kedua ada ijmali atau global. Ijmali ini menjelaskan atau menyajikan penjelasan ringkas. Yang ketiga ada muqarin. Muqarin ini membandingkan ayat dengan ayat atau hadis. Yang keempat ada maudhu atau tematik. Maudhu ini mengumpulkan ayat berdasarkan tema tertentu. Jadi setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan pemilihan metode harus disesuaikan dengan konteks dan tujuan pemahaman. Oke, selanjutnya saya ingin menjawab soal yang terakhir atau nomor 5. Soalnya, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang metodologi memahami hadis. Oke, jadi metodologi pemahaman hadis ini dapat dirumuskan sebagai ilmu tentang prosedur atau tata cara yang bersifat ilmiah untuk menggali dan memahami ajaran-ajaran agama berupa kehendak atau pesan-pesan Rasulullah dengan tepat yang terkandung di dalam hadis-hadis yang diriwayatkan dari beliau. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi tugas UTS ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.